dari pengurus Lazisnu sudah komitmen, sudah sepakat. Dari kami seluruh pengurus tidak akan mengambil sepeser pun dari harta para muzaki, para munfik yang dititipkan di rekening ataupun secara langsung. Jadi selamat sore pemirsa Suara Nahdien. Sore ini kembali bersama saya Ros. Kita akan ngobras kembali ya, ngobrol santai bareng Suara Nahdien. Kali ini kita kedatangan tamu yaitu Bapak Haji Muhammad Iqdi Fahmi. Beliau adalah Ketua NU Lazisnu Kabupaten Kudus. Selamat sore Pak Fahmi. Ya, apa itu Lazisnu? Apa sih program-program yang ada di Lazisnu ini dan apa saja yang ada di dalam Lazisnu? Kali ini kita akan bicara kupas tuntas bersama dengan Pak Ketua langsung yaitu Pak Haji Iqdi Fahmi yang kali ini telah standby sejak tadi sebenarnya sih. Cuma kita akan segera mulai sekarang untuk perbincangan itu. Pak Haji Fahmi, sebenarnya untuk Lazisnu itu seperti apa sih organisasinya di tubuh NU sendiri itu? Secara legalitas atau bagaimana kerjanya? Terima kasih kami diberi kesempatan untuk ikut dalam meramaikan ngobras dari Suara Nahdien. Sebagai informasi bahwa Lazisnu adalah lembaga amil zakat infak dan sedekah, merupakan salah satu lembaga atau lajnah yang ada di susunan kepengurusan NU. Ini ada dari tingkatan mulai pusat sampai kemudian ke wilayah, ke cabang, dan sampai ke kecamatan. Kalau zaman bapak saya dahulu, Lazisnu itu sering disebut sebagai Mabarot. Kemudian terjadi proses perubahan nama yang pada tahun 2010 Mabarot yang dulunya diganti menjadi Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah atau disingkat Lazisnu. Secara embrio sudah lama ini ya? Sudah lama. Untuk Kudus sendiri, secara resmi Lazisnu berdiri tahun 2000, kalau tidak salah tahun 2013-2014, kemudian mengalami perubahan periode sesuai dengan periodisasi di kepengurusan NU cabang. Di tahun 2019 kami mendapat amanah untuk mengompandoi Lazisnu pada periode tahun 2009. Oke, siap. Untuk berbagai agenda atau program yang ada di Lazisnu sendiri itu seperti apa ya? Karena kami di bidang sosial, otomatis kami memang bergerak sosial di bidang sosial. Ada dua program utama yang kami jalankan, yaitu pertama program pengumpulan dana, atau penggalian dana. Yang kedua program penyaluran. Jadi ada setelah dikumpulkan, kemudian kami diberikan amanah oleh negara karena kami mendapatkan SK resmi dari pemerintah untuk menyalurkan program itu. Dan kami sudah menyusun pada periode tahun 2019 ini menyusun sebuah program yang kami kemas dalam sebuah bentuk katalog. Ada sekitar 15 program utama kami. Intinya kami ingin memberdayakan kemampuan sumber daya finansial di masyarakat Kudus untuk memberikan manfaat bagi para orang-orang yang membutuhkan, baik itu dari golongan duafa, yatim, fakir, miskin, dan sebagainya. Dan pada prinsipnya kami selalu berkolaborasi dengan seluruh komponen dan elemen di NU. Artinya dari pihak NU, kemudian dari badan otonom,
Muslimat, Fatayat, Ansor dan sebagainya, kita selalu bersinergi untuk menjalankan program baik itu pengumpulan ataupun penyaluran. Untuk 15 program yang tadi katanya sudah diagendakan itu meliputi apa saja kira-kira? Ada program bantuan atau santunan kursi roda dan alat bantu jalan, kemudian program gerobak untuk jajan, penjual jajan di sekolah, pelatihan usaha kreatif, santunan kaki atau tangan palsu, kemudian menghapus tato, santunan untuk guru TPQ, kemudian beasiswa santri dan zakat produktif. Ada juga santunan guru madrasah diniyah, makan bersama penghuni lapas. Selanjutnya bedah rumah, ada bantuan atau santunan sepeda untuk anak-anak yatim, dan seperti yang sudah kami jalankan yaitu acara peduli marbot. Kemudian ada terapi untuk para fakir miskin, terapi stroke khususnya, dan akhirnya adalah ambulan gratis bagi masyarakat warga Kabupaten Kudus. Semuanya sudah berjalan. Kami baru menjalankan beberapa program karena kami dilantik akhir tahun 2019 yang sudah berjalan. Bantuan kursi roda, kemudian alat bantu jalan, kemudian gerobak jualan, kemudian santunan guru Madin atau guru TPQ, kemudian santunan Yatama dan zakat produktif. Dan insya Allah bulan Muharram ini kita mengambil tema Sebiar Muharram, akan mengadakan kegiatan yang pertama, santunan sepeda untuk yatim. Sepeda ini kita harapkan adalah untuk sekolah, untuk mengaji, dan untuk hal-hal yang bermanfaat. Ada kegiatan yang lain lagi yaitu penyaluran zakat produktif. Zakat produktif ini akan kita berikan setiap kecamatan, insya Allah akan kami berikan 4 orang dari elemen-elemen yang ada di NU, dan sekaligus nanti ada penyerahan kartu sehat marbot yang sudah di-launching pada saat pelantikan kami di Pendopo Kabupaten Kudus. Ya, kayaknya ada beberapa yang unik ya pemirsa. Jadi kayak misalnya santunan sepeda yatim gitu kan. Ini tercetus dari mana ini idenya ini? Santunan sepeda yatim insya Allah tahun ini tahun kedua. Tahun pertama, tahun kemarin berawal dari sebuah kejadian yang tidak kita kira-kira. Ya. Pada saat itu di kami ada yang namanya kegiatan zakat produktif. Zakat produktif memberikan bantuan istilahnya modal kepada, kami khususkan kepada ibu muslimat yang sudah meninggal oleh suaminya, mempunyai tanggungan anak, dan ingin berusaha untuk memenuhi kebutuhannya yang masih kekurangan. Kami memberikan zakat produktif kepada ibu-ibu muslimat tersebut. Kemudian suatu saat dari kami ada yang mencoba untuk mengetahui bagaimana hasil dari zakat produktif yang sudah kami berikan. Setelah ditanya bagaimana hasilnya Bu, kemarin waktu diberi zakat produktif, dengan tersenyum beliaunya menjawab, maaf Mas, karena kemarin anak saya itu rewel, nangis, minta sepeda, akhirnya yang harusnya itu untuk modal usaha saya beli untuk anak saya berupa sepeda. Dengan alasan itu kami melihat bahwa kita perlu membuat sebuah program untuk anak yatim yang khusus, yang kemanfaatannya bisa bertahan lama, bisa untuk segala macam, bisa menjadi jariah para donatur, yaitu program sepeda untuk anak yatim. Ya, yang untuk marbot ini Pak Kasih, ya. Untuk marbot ini kira-kira ini responnya kayak gimana dari marbot-marbot yang ada di Kudus ini? Ya. Dari hasil yang kami temui di lapangan pada saat pelantikan kami pengurus periode ini di Pendopo Kabupaten Kudus, kami launching yang namanya kartu sehat marbot, dengan tujuan bahwa kita tahu sebenarnya
di Indonesia digalakkan untuk BPJS. Ya. Tapi kami melihat bahwa mungkin masih banyak yang belum tercover atau banyak orang yang tidak menginginkan untuk ribet urusan macam-macam. Oleh karena itu kami mencari sebuah program solusi untuk marbot yang sudah menjalankan kegiatannya berupa melayani para jamaah di masjid. Kita memandang perlu untuk memperhatikan, kemudian kita mengadakan yang namanya kegiatan atau program Kartu Sehat Marbot, dan sangat bagus sekali tanggapannya, baik itu para donatur ataupun para marbot. Mereka memang menginginkan ada sebuah pelayanan kesehatan yang cepat, yang mudah, yang tidak ribet, tapi memang itu yang mereka butuhkan. Dan kami terima kasih sekali kepada tim dokter dari Lembaga Kesehatan NU, karena memang ini program kerjasama antara Wisnu dan Lembaga Kesehatan NU. Terima kasih kepada para dokter-dokter yang sudah mendarma baktikan untuk menangani atau ikut serta dalam tim untuk menerima Kartu Sehat Marbot ini, karena memang bahwa Kartu Sehat Marbot ini tidak murni hanya urusan bisnis, urusan finansial, tapi ada sisi sosialnya untuk para pelayan di rumah Allah. Boleh sebut nama Pak Haji kira-kira? Iya. Dokter Haji Andri Padi itu sebagai apresiasi aja ya. Dari ketuanya, Ketua Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama ada Bapak Dr. Haji Abdul Hakam, itu ketuanya, komandannya. Yang di bawahnya ada Bapak Dr. Haji Wildan, kemudian ada Bapak Dr. Haji Afro, ada Dr. Doni, ada Dr. Haryanto, ada Dr. Anwar, ada Dr. Tita kalau tidak salah, dan rumah sakit atau klinik yang kita ajak bersama, diantaranya adalah klinik punya muslimat, yaitu klinik Masitoh, juga akan menjadi rujukan dari Kartu Sehat Marbot itu. Ada yang lain ya, klinik-kliniknya mungkin yang, atau mungkin ada proyeksi untuk menjaring lagi kerjasama dengan klinik mana? Ya, ke depan kita mempunyai program, kita akan menjalin kerjasama di hal-hal yang lebih luas lagi dan penanganan yang luas lagi, karena untuk sementara penanganan Kartu Sehat ini hanya untuk kegiatan pelayanan kesehatan yang berupa rawat jalan dan beberapa tindakan-tindakan ringan. Harapannya kita akan memberikan manfaat yang lebih luas, lebih dalam. Kita proyeksikan ke depan kita mencoba untuk menjalin kerjasama dengan Rumah Sakit Islam Kudus. Untuk rawat inap ya? Iya, harapan seperti itu. Oke. Satu lagi Pak Haji yang tertarik, bagi saya menarik ya, itu adalah program pembersihan tato gitu. Ini kira-kira kayak gimana? Bisa direalisasikan? Harapan saya sih malah nggak bisa, karena apa? Kalau artinya emang nggak ada yang tatonan gitu kan harapannya. Tapi kalau misalnya ada, itu nanti gimana jalannya? Ya, itu program adalah karena hasil dari pengamatan, dari informasi yang ada di lapangan, bahwa ternyata orang-orang yang bertato menginginkan untuk kembali bersih itu banyak sekali. Banyak, ya? Dan itu menjadi sebuah kendala pada saat hanya, kalau tidak salah, 2 tempat yang ada pembersihan tato itu Di Kudus? bukan di luar kota. Di luar kota. Itu pun antri. Di luar kota antri, akhirnya yang ingin cepat-cepat kembali untuk bersih itu harus menunggu dan itu harus keluar kota. Itu menjadi alasan kami untuk membuat program demi untuk kemaslahatan umat, bagaimana kita bisa mempunyai alat sendiri untuk menghapus tato itu. Nanti ketika sudah kami dapatkan alat itu, paling tidak itu akan mempercepat orang yang ingin menghapus tatonya dan lebih memudahkan bagi orang-orang yang ada di sekitar di Kudus khususnya ataupun di luar Kudus pada umumnya. Oke. Terkait tato mungkin realisasi kalau misalnya bisa dilakukan secepatnya mungkin sampai kapan? Harapan kita tahun 2020 ini 2020 akhir, karena pada saat kami melontarkan ke donatur, ada seorang donatur yang berinisiatif untuk menyumbangkan dananya, membeli dalam bentuk alat penghapus tato itu.
ini masih menunggu follow up dari teman-teman karena keadaan kita tahu sendiri bahwa keadaan sekarang lagi segalanya lesu, karena itu kita memaklumi bahwa yang sifatnya pengumpulan dana besar, program besar kita pending sampai mungkin tahun 2021 mungkin. Oke, terkait penggalian dana ya pemirsa, karena Lazisno itu terkait juga dengan program penggalian dana gitu kan di Agnia ya, di masyarakat. Kira-kira seperti apa ini proses penggalian dananya dan siapa saja yang bisa berkontribusi untuk Lazisno? Kami karena mempunyai tujuan yaitu kemandirian umat dan ini kemandirian dalam organisasi khususnya NU dan juga kemandirian untuk ekonomi kerakyatan dan juga nanti ada sisi sosialnya. Dari 2 hal atau 3 hal ini yang urgent adalah bagaimana kita mengumpulkan dana dalam rangka memberikan manfaat kepada masyarakat. Di kami ada yang sedang kami galakkan dan kita gerakkan semaksimal mungkin penggalangan dana dari kalangan internal NU yang kami sebut dengan namanya Kaleng Inu. Kaleng Inu ini singkatan dari Kaleng Infak Nahdlatul Ulama Kudus. Itu otentik yang ada di Kudus. Mungkin kalau di kabupaten yang lain istilahnya bukan Inu tapi Kaleng Poin, Kota Infak. Nah, kami di Kudus mempunyai istilah yang khusus yang kami namakan Kaleng Inu ini. Dari pergerakan yang sudah kita mulai maksimalkan di periode awal ini, harapannya semua warga Nahdliyin yang ada di Kabupaten Kudus akan ditempati satu Kaleng Inu. Jadi bisa jadi nanti dari bapaknya selaku warga NU juga akan mempunyai kaleng sendiri, ibunya yang mungkin ikut muslimat akan mendapatkan kaleng sendiri, dan Fatayat, Ansor, dan Ibnu yang lain juga akan memegang kaleng-kaleng sendiri-sendiri. Insya Allah ketika ini sudah bisa maksimal dan sesuai apa yang kami harapkan dengan petunjuk dan pelaksanaan yang sudah kami tata, sudah dikonsep oleh petugas-petugas di lapangan, kemandirian organisasi di NU ataupun kemandirian ekonomi masyarakat yang akan kita cita-citakan itu hal yang sangat mungkin terjadi. Ya, soal penyaluran dana tentu ada nomor kontak, nomor rekening dan alamat yang bisa dituju. Kemana kira-kira untuk penyaluran? Ya. Kantor NU Lazisno Kabupaten Kudus ada di Jalan Pramuka nomor 21. Ya. Kemudian rekening yang kami siapkan untuk para donatur bagi Agnia yang ingin menitipkan, mengamanahkan harta-hartanya bisa disampaikan melalui rekening di BRI Syariah yang zakat dengan nomor 101-935-2605. Itu khusus rekening zakat. Khusus untuk rekening infak jadi dipisahkan antara sendiri ya, infak ya, untuk membedakan hal yang wajib yang sifatnya wajib dengan yang sifatnya sunnah. Di rekening infak BRI Syariah ada nomor 101-935-2737. Ada rekening di Bank Mandiri Syariah untuk rekening khusus zakat di nomor 707-438-4212. Untuk rekening infak 706-484-6013. Dan kami membuka juga di Bank Muamalat khusus rekening zakat dengan nomor 50600100053. Khusus untuk rekening infak ada di nomor 50600100054. Itu. Kemudian ada satu lagi rekening khusus di kebencanaan. Ada lagi program ini. Iya. Ya. Jadi kita memandang bahwa kita perlu mengantisipasi keadaan alam yang sudah semakin berubah-ubah, bahwa di Kudus kita harus juga mempersiapkan diri ataupun untuk membantu wilayah-wilayah yang
mungkin ada bencana, kami menyiapkan rekening khusus di Bank Tabungan Negara atau BTN yang kita siapkan khusus untuk kebencanaan. Nanti akan kita sampaikan untuk nomor rekeningnya. Ya, ya pemirsa, melihat dari banyaknya nomor rekening untuk keperuntukan yang sendiri-sendiri itu, saya pikir NU Care Lajisnu Kudus ini adalah organisasi yang sangat terpercaya untuk penyaluran zakat, infak, dan sedekah. Ya. Kira-kira insya Allah amanah ya Mas ya? Insya Allah, ya. Insya Allah. Jadi dari pengurus Lajisnu ya. Sudah komitmen, sudah sepakat. Dari kami seluruh pengurus tidak akan mengambil sepeser pun dari harta para muzaki, para munfik yang dititipkan di rekening ataupun secara langsung. Jadi ini menjadi catatan kami di pengurus sama sekali tidak memanfaatkan ataupun menggunakan dana yang masuk di rekening kita. Dan ini sudah kita sepakati bersama bahwa untuk kebutuhan operasional memang ada, yaitu untuk para tenaga ahli atau tenaga operasional kita memang membutuhkan, tapi untuk pengurus bisa kami sampaikan tidak mengambil sepeser pun dan tidak mendapat insentif sedikit pun dari dana yang kita kumpulkan. Ya, demikian ya para ahlinya. Silakan untuk mendistribusikan atau untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekahnya bisa disalurkan melalui Lajisnu atau NU Care Lajisnu Kabupaten Kudus. Insya Allah amanah, terpercaya, dan sampai pada mustahik ya. Insya Allah. Oke, terakhir Pak Ngaji, mungkin ada yang perlu disampaikan bagaimana agar masyarakat semakin sadar akan kewajibannya zakat dan bersedekah. Ya, di akhir pertemuan ini kami menyampaikan kepada para masyarakat, mari kita mengumpulkan atau menyalurkan dana zakat infak sedekah melalui lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Kabupaten Kudus. Mengingat kami sudah menjalankan program-program yang itu jelas kemanfaatannya bagi para masyarakat. Kemudian bahwa kami memang diberikan tugas untuk menyalurkan dana dari masyarakat itu untuk kegiatan-kegiatan yang nantinya akan kita berikan proses pertanggungjawaban. Jadi akan ada laporan rutin setiap tahun kepada masyarakat yang namanya annual report kepada masyarakat. Monggo silakan menunjukkan dari kami dan kami siap menerima masukan. Karena kami mempunyai jaringan sampai ke tingkatan desa atau ranting. Insya Allah dengan adanya jaringan yang di tingkatan desa atau ranting, para penerima manfaatnya benar-benar itu terdata, valid, tidak ada hal-hal yang dilebih-lebihkan atau dikurangi. Insya Allah benar-benar sampai kepada mustahik yang membutuhkan. Ya, iya. Terima kasih Pak Muhammad Ibu Fahmi atas waktunya. Semoga para punggawa di NU Care Lajisnu Kudus ini selalu diberi kesehatan. Amin. Semoga bisa mengemban amanah umat ini. Amin. Dalam hal mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah dari para ahlinya. Terima kasih kepada para pemirsa atas atensinya. Ngobrol bersama suaranajisnu.com. Sampai jumpa pada periode selanjutnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.